Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Samsudin STMkom selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu komputer, dan tak lupa pula kepada teman-teman yang saya sayangi. Pada kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik yaitu sistem basis data. Tapi sebelum itu, berikan saya waktu untuk memperkenalkan anggota-anggota kami, yaitu yang pertama, saya sendiri Muhammad Ihsan sebagai moderator, juga sebagai pemateri pertama. Juga selanjutnya ada Nurul Amira sebagai pemateri kedua, dan selanjutnya ada Aditya Fauzan Ginting sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir ada Esti Kurniadara sebagai pemateri 4. Baiklah, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian sistem basis data. Sistem basis data adalah suatu sistem penyusun dan pengolah record menggunakan komputer untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi atau perusahaan, sehingga mampu menyediakan informasi yang optimal yang diperlukan pemakai untuk proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada komponen dari sistem basis data. Yang pertama ada hardware, yaitu komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Nah, fungsinya itu untuk mendukung segala proses dalam komputer bekerja sesuai perintah yang sudah ditentukan penggunanya. Selanjutnya ada sistem operasi atau perangkat lunak. Nah, sistem ini mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon atau program komputer yang berjalan di latar belakang yang dapat dikontrol langsung untuk menjalankan program aplikasi pada komputer. Nah, selanjutnya ada basis data, yaitu sekumpulan dari berbagai macam tipe record yang mempunyai hubungan terhadap satu objek tertentu. Selanjutnya ada sistem pengolah basis data atau DBMS, yaitu Database Management System. Itu adalah perangkat lunak yang didesain untuk melakukan penyimpanan dan pengaturan basis data. Selanjutnya yang terakhir adalah pemakai, yaitu ada programmer, user mahir, user umum, dan user khusus. Pembahasan selanjutnya ada abstraksi data atau level fisik. Bahasa Inggrisnya physical level sebagai internal level. Nah, level fisik ini merupakan level paling rendah yang menggambarkan bagaimana suatu data disimpan. Pada level ini direpresentasikan dari organisasi data disimpan sebagai teks, angka, atau himpunan bit data. Selanjutnya ada level logik atau konseptual. Dalam bahasa Inggris adalah conceptual level. Nah, ini memperhatikan data pada apa sebenarnya secara fungsional, disimpan dalam basis data dan hubungannya dengan data yang lain. Level ini menggambarkan data apa yang dapat disimpan dalam database dan hubungan relasi yang terjadi antara data dari keseluruhan database. Dan yang ketiga ada level penampakan atau view level sebagai external level. Nah, ini dia level abstraksi data tertinggi yang hanya menunjukkan sebagian saja yang dilihat dan dipakai dari keseluruhan database sesuai dengan kebutuhan pemakai. Bagi user yang menggunakannya terasa sebagai suatu kesatuan data yang kompak. Selanjutnya ada jenjang data yang awalnya terdapat bit, selanjutnya ada byte,
Dan selanjutnya ada data item atau field. Selanjutnya ada record, dan selanjutnya ada file, dan yang terakhir ada basis data. Nah, byte ini merupakan sistem angka biner yang terdiri atas angka 0 dan 1. Byte ini merupakan bagian terkecil, dapat berupa karakter numerik, huruf, ataupun karakter khusus yang membentuk suatu item data atau file. Satu byte ini digunakan untuk mengkodekan satu karakter. Selanjutnya ada data item. Ini merepresentasikan suatu atribut dari suatu record yang menunjukkan suatu item dari data, misalnya nama dan alamat. Nah, kumpulan dari field ini membentuk suatu record. Nah, record ini menggambarkan suatu unit data individu yang tertentu. Nah, habis itu kumpulan dari record ini membentuk suatu file. File ini terdiri dari record-record yang menggambarkan satu kesatuan data yang sejenis hubungan terhadap suatu objek tertentu. Dan yang terakhir ada basis data, yaitu sekumpulan dari berbagai macam tipe record yang mempunyai hubungan terhadap suatu objek tertentu. Selanjutnya ada tipe file. Tipe file ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada file induk atau master file. Nah, file induk ini terbagi menjadi 2, yaitu file induk acuan atau reference master file. File induk yang rekodnya relatif statis, jarang berubah nilainya. Misalnya file daftar gaji, file mata pelajaran. Yang kedua ada file induk dinamik atau dynamic master file. Nah, file induk ini nilai dari rekod-rekodnya sering berubah atau sering dimutakhirkan atau update sebagai hasil dari suatu transaksi. Misalnya file induk dari data barang yang setiap saat harus diupdate bila terjadi transaksi. Selanjutnya ada file transaksi atau transaction file. File ini bisa disebut file input, digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi. Misalnya file penjualan yang berisi data hasil transaksi penjualan. Selanjutnya ada file laporan atau report file. Nah, file ini bisa digunakan atau disebut output file, yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan. Selanjutnya ada file sejarah atau history file. File ini bisa disebut sebagai file arsip atau archival file, yang merupakan file yang berisi data masa lalu yang tidak aktif lagi, tapi masih disimpan sebagai arsip. Selanjutnya ada file pelindung atau backup file. File ini merupakan salinan dari file-file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. Pembahasan selanjutnya ada model data. Yang pertama ada model entity relationship. Nah, model ini menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antara objek-objek tersebut, berisi ketentuan aturan khusus yang harus dipenuhi oleh isi database. Selanjutnya ada model relasional. Nah, data ini hubungan antara data direpresentasikan oleh sejumlah tabel, dan masing-masing tabel terdiri dari beberapa kolom yang namanya unik. Selanjutnya ada model object orientation model. Nah, atau bisa disebut OODM, adalah model data di mana data disimpan dalam bentuk objek. Nah, digunakan untuk mewakili entitas dunia nyata. Data dan hubungan data disimpan bersama dalam satu kesatuan yang dikenal sebagai objek
dalam model berorientasi objek. Maksud penyimpanan entitas dunia nyata itu uh, uh, seperti menyimpan gambar, audio, video, dan jenis data lainnya. Selanjutnya ada model hierarki. Nah, model ini di mana data serta hubungan antara data direpresentasikan dengan record dan link atau pointer, di mana rekod-rekod tersebut disusun dalam bentuk tree atau pohon, dan masing-masing node pada tree tersebut merupakan record group data elemen dan memiliki hubungan kardinalitas one to one dan one to m. Selanjutnya ada model network atau model jaringan. Disebut juga model codacil atau Conference on Data System Language, mirip dengan hierarki model di mana data dan hubungan antara data direpresentasikan dengan record dan links. Perbedaannya terletak pada susunan record dan linknya, yaitu network model penyusunan record dalam bentuk graph dan menyatakan hubungan kardinalitas one to m, dan many to many. Ciri-ciri dari entity relationship diagram ini, dia menggunakan diagram. Nah, diagram ini terdiri dari kotak persegi panjang yang menggambarkan himpunan entity. Ada juga entitas lemah yang dilambangkan dengan gambar persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang lebih besar. Disebut entitas lemah karena harus berhubungan langsung dengan entitas lain. Selanjutnya ada elips yang menggambarkan atribut-atribut entity. Yang ketiga ada diamond atau relasi yang menggambarkan hubungan antara himpunan entity. Relasi pertama ada one to one, yaitu di mana setiap entitasnya hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas lain. Selanjutnya ada relasi one to many, di mana hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya. Dan selanjutnya ada many to many atau m to many. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Yang keempat ada garis yang menghubungkan antara objek dalam diagram IR. Di bawah ini ada penggambaran entity relationship diagram. Nah, di sini dilihat pada gambar diagram entitas utamanya adalah mahasiswa dengan lingkup perguruan tinggi. Nah, di sini ada mahasiswa, mata kuliah, jurusan, dosen, dan ruang yang digambarkan dengan kotak persegi panjang. Dan ada orang tua dan hobi digambarkan sebagai entitas lemah, dengan dimana ada persegi kecil di dalam persegi panjang. Baik, langsung saja merealisasikan gambar di mana satu mahasiswa punya satu orang tua dan satu mahasiswa senangi beberapa hobi. Nah, satu mahasiswa beberapa mahasiswa mendaftar kepada satu jurusan. Nah, dalam satu jurusan ini, dalam mahasiswa yang mendaftar pada satu jurusan ini memiliki beberapa dosen. Nah, habis itu beberapa mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah, di mana satu dosen dapat mengajar beberapa mata kuliah, di mana dosen yang sudah mempunyai dosen mata kuliah dapat mengajar di beberapa ruang. Selanjutnya materi selanjutnya akan dibahas oleh
Pemateri kedua. Baik, materi selanjutnya yaitu ciri-ciri model relasional atau model relasional. Sebelum masuk ke ciri-cirinya, apa sih model relasional atau model relasional itu sendiri? Model relasional itu ditemukan oleh Edgar F. Cook pada tahun 1969. Model relasional atau model relasional itu adalah mempresentasikan sebuah basis data sebagai kumpulan relasi, atau bisa disebut dengan model yang melambangkan database berdasarkan relasi. Model relasional itu terdiri dari baris dan kolom, yang dimana setiap baris dalam tabel itu memiliki entitas tertentu, seperti pada gambar di layar ini. Istilah-istilah yang digunakan dalam model relasional itu adalah attributes. Attributes itu adalah jumlah kolom adalah setiap kolom pada tabel. Atribut itu setiap kolom pada tabel. Terus ada cardinality. Cardinality itu jumlah baris dalam suatu tabel. Terus ada degree. Degree itu dia adalah jumlah atribut dalam suatu tabel. Terus ada primary key. Primary key itu adalah nilai unik seperti nomor ID, nomor seri. Terus ada foreign key. Foreign key itu adalah menggabungkan primary key ke primary key lainnya. Oke. Lalu masuk ke ciri-cirinya. Yang pertama adalah model data relasional menggambarkan data dalam bentuk tabel. Terus yang kedua, asosiasi antar tabel didefinisikan lewat penggunaan kunci atau foreign key. Terus yang ketiga, dengan menggunakan model ini pencarian file suatu tabel dilakukan dengan cepat. Lalu materi selanjutnya yaitu object oriented model. Sebaiknya teman-teman melihat gambar pada layar di sini. Saya akan menyebutkan ciri-ciri objek pada oriented model. Yang pertama yaitu nilai yang disimpan dalam variabel instan, di mana variabel melekat dengan objek itu sendiri. Terus yang kedua, metode, operasi yang berlaku pada objek yang bersangkutan. Terus yang ketiga, objek-objek yang memiliki tipe nilai dan metode yang dikelompokkan dalam suatu kelas. Kelas di sini mirip dengan abstrak pada bahasa pemrograman. Terus yang keempat yaitu sending a message. Sebuah objek dapat mengakses data sebuah yang lain hanya dengan memanggil metode dari objek data tersebut. Lalu materi selanjutnya yaitu model hierarki. Yang dikatakan dengan model hierarkis yaitu model database yang menyerupai pohon yang dibalik, yang dimana struktur datanya menyerupai pohon yang dibalik. Nah, di sini terdapat ciri-ciri model hierarkis. Yang pertama, model database yang struktur datanya menyerupai pohon yang dibalik. Kedua, menggunakan pola hubungan antara orang tua dan anak. Ketiga, pada puncak hierarkis disebut dengan akar. Maksudnya, tiap entitas tingkat atas atau parents mempunyai satu atau lebih subinstan atau children, sehingga setiap entitas hanya boleh mempunyai satu induk, tetapi mempunyai banyak anak. Keempat, pada model hierarkis, hubungan antara entitas dinyatakan dalam satu banyak atau one to many atau satu ke satu one to one. Di sini bisa kita lihat dari gambar berikut bahwasannya gambar tersebut menyerupai pohon yang dibalik. Nah, model hierarkis yaitu suatu hubungan antara entitas. Nah, maksudnya di sini hubungan antara entitas yaitu pastinya seseorang perancang harus melihat kompleksitas dari suatu organisasi yang akan dibangun rancangannya, yaitu rancangan basis datanya, sehingga perancang akan mengetahui relasi apa saja yang akan terjadi atau bagaimana derajat relasi beserta batasan-batasan relasi dan kardinalitas relasi yang akan digunakan. Nah, dari gambar model hierarkis di atas tersebut cukup jelas bahwasannya ada hubungan antara entitas. Nah, di situ terdapat yang namanya universitas, dan nama universitas itu yang dikatakan dengan entitas tingkat atas, yaitu parents. Nah, berarti tentunya dalam nama universitas tentu terdapat namanya fakultas.
Nah, di situ dijelaskan bahwa ada yang namanya fakultas teknik. Nah, itulah yang dinamakan subinstan satu atau lebih tadi, yaitu children. Nah, jadi dalam satu universitas terdapat banyak fakultas dan setiap fakultas terdapat banyak jumlah dosen dan banyak mahasiswa dan seterusnya. Nah, jadi tanda panah tersebut dalam gambar model hierarkis tersebut dijelaskan tanda panah tersebut menunjukkan derajat keterhubungan kata banyak. Di sini kita membahas yang namanya model jaringan. Model jaringan ini hampir sama sebenarnya dengan model hierarkis tersebut. Namun masih terdapat perbedaan dalam model ini. Setiap entitas dapat mempunyai banyak induk dan banyak anak. Nah, itulah yang dikatakan definisi dari model jaringan tersebut. Lalu, pada model jaringan ini dijelaskan lagi bahwa pengembangan dari model database hierarki, di mana kelemahan yang ada pada model database yaitu ketidakmampuannya dalam mengelola hubungan banyak ke banyak atau many to many, telah dapat diatasi dengan model database jaringan ini. Nah, berikut tampilan contoh gambar model jaringan. Di sini kita ambil contoh yang sama, namun masih terdapat adanya perbedaan sebelumnya. Juga sudah dikatakan bahwa model jaringan itu terdapat banyak induk dan banyak anak. Berikut penjelasan gambar. Di sini terdapat nama universitas, lalu tanda panah menunjukkan kata banyak, yaitu salah satunya nama fakultas teknik. Nah, lalu tanda panah dari fakultas teknik terdapat keterhubungan antara nama mahasiswa, dosen, dan kode mata kuliah. Nah, bisa kita lihat dari gambar di atas bahwa kata tanda panah tersebut menunjukkan dari adanya mahasiswa, dosen, dan kode mata kuliah dari keterhubungan dari fakultas teknik tersebut. Jadi, model jaringan ini dia banyak induk dan banyak anak. Seperti contoh tersebut, sudah cukup jelas bahwasannya terdapat pada tanda panah yang menghubungkan kata banyak dari fakultas teknik, bahwa ada subinstan selanjutnya. Nah, jadi dalam model ini lebih sedikit terdapat data rangkap, namun lebih banyak terdapat hubungan antara entitas, sehingga akan menambah informasi hubungan yang harus disimpan dalam database. Hal ini akan menambah volume dan permintaan dalam penyimpanan berkas. Nah, yang dikatakan dengan data rangkap itu seperti contohnya kita melakukan suatu pekerjaan seperti di perusahaan ataupun perkantoran dengan menggunakan Excel. Jadi hal tersebut perlu dihindari yang namanya data rangkap ataupun data duplikasi. Nah, itulah sekian pembahasan mengenai saya sebagai pemateri 3. Berikut pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya bahasa basis data. Sebelum itu, pengertian bahasa basis data adalah bahasa yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan database manajemen sistem atau DBMS. Bahasa ini umumnya ditempelkan atau di-embed ke dalam bahasa pemrograman lain. Di sini ada 2 contoh beberapa komponen bahasa basis data. Yang pertama, Data Definition Language atau DDL, yaitu kumpulan perintah SQL yang dapat Anda gunakan untuk mengelola mengubah struktur data tipe dari objek pada database seperti index, table, trigger, view, dan lain sebagainya. Yang kedua, Data Manipulation Language atau DML, yaitu bahasa pemrograman yang mampu menambah, menghapus, dan mengubah basis data, yaitu mengubah informasi menjadi sesuatu yang dapat kita baca. Selanjutnya, normalisasi. Normalisasi merupakan 2 teknik gravitasi
data dengan melakukan proses pengumpulan data adalah lembaga identitas dan relasi. Sebuah teknik normalisasi digunakan untuk memproduksi sebuah model data yang memenuhi kriteria kualitas sebagai berikut. Yang pertama, model data yang bagus adalah data yang modelnya sederhana. Yang kedua, model data yang baik secara esensi adalah tidak redundan atau rangkap. Yang ketiga, model data yang baik harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masa depan. Selanjutnya, sistem keamanan. Di sini ada 3 aspek utama sistem keamanan, yaitu keamanan eksternal. Keamanan eksternal berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup atau hacker dan bencana seperti kebakaran dan kebanjiran. Selanjutnya, keamanan interface berkaitan dengan mengidentifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Selanjutnya, keamanan internal berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Pulang dari materi kami. Konsep dasar basis data meliputi pengertian bahwa basis data adalah kumpulan data yang disimpan dan diorganisir dalam suatu sistem untuk mempermudah akses dan pemrosesan data. Basis data menyediakan informasi yang berguna bagi suatu organisasi atau aplikasi dan membantu dalam mengambil keputusan dengan memahami konsep dasar sistem basis data. Para pemangku kepentingan dan pengguna dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih sistem manajemen basis data yang sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari sistem tersebut. Basis data juga memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya yang disebut skema. Skema yang menggambarkan objek yang menggambarkan suatu dasar data dan hubungan di antara objek tersebut. Pendefinisian basis data dapat meliputi spesifikasi dari tipe data, struktur, dan batasan dari data atau informasi yang akan disimpan. Dengan demikian, kesimpulan konsep dasar basis data adalah bahwa basis data adalah kumpulan data yang disimpan dan diorganisir untuk mempermudah akses, pemrosesan informasi, dan pengelolaan data serta menyediakan yang berguna bagi suatu organisasi atau aplikasi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, karena telah berakhir pembahasan pada kelompok kami, maka kami tutup presentasi pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.